Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Saat ini kakek sedang berada di kolam, sedang melakukan penyeritan yang sekaligus untuk persiapan panen ya. Ini kolamnya, ini airnya. Ini masuk gentong. Capek tapi nikmat, senang sekali. Terus ikuti bagaimana kegiatan kakek hari ini. Terima kasih. Sahabat Kakek Pendi dimanapun Anda berada, baiklah mari kita ikuti perjalanan kakek hari ini dalam proses panen lele dan penyeritan akhir, di mana ini harus dilakukan karena pada saat pemanenan lele kita harus melakukan sortir atau penyeritan terakhir. Inilah kegiatan kakek hari ini di ujung sana. Nah, ini sedang dilakukan penyeritan ya. Dipisahkan yang layak untuk dijual dan yang masih belum nanti dipisah agar cepat nanti menyusul panen yang kedua. Proses ini kakek lakukan untuk terus menstabilkan perkembangan lele yang sekaligus mempercepat panen berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang kakek lakukan seperti inilah kondisinya ya. Jadi pada saat sahabat semua di hari Minggu ini jalan-jalan atau kumpul dengan keluarga pada saat lockdown seperti ini, kakek terus melakukan aktivitas. Nah, ini lelenya seperti ini ya. Ini yang sudah layak untuk dijual. Lihat senyum kakek ya, senyum yang penuh kebahagiaan karena menjelang panen, yang artinya pundi-pundi walaupun sedikit terus mengalir. Usaha seperti ini terlihat memang sepele ya, akan tetapi yang kakek rasakan hasilnya alhamdulillah. Minimal untuk kebutuhan keluarga dan kakek sendiri ini tercukupi. Kita manusia hanyalah berusaha ya, selebihnya kita serahkan kepada yang punya diri kita, bahwa apapun hasilnya, bagaimanapun hasilnya, itu adalah kehendak yang di atas. Tetapi jangan lupa sahabat bahwa kita ini wajib berusaha dan berikhtiar. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan dan pengetahuan, selayaknya memang kita langsung mempraktekkannya dengan tujuan memang ibadah ya. Karena satu tugas manusia di dunia ini adalah berusaha dan ikhtiar untuk ketenangan ibadah. Kakek bukan menggurui atau mengajarkan sesuatu tentang kehidupan, akan tetapi kakek senang berbagi. Minimal para sahabat semua terinspirasi bagaimana ketika kita sudah di masa-masa tua seperti ini, kita tetap produktif, kita tetap bisa menghasilkan, yang terutama adalah di usia senja kita masih bisa beraktivitas. Secara otomatis badan akan sehat dan bugar. Itu yang kakek rasakan ya. Silahkan perhatikan bagaimana gerakan-gerakan ini termasuk olahraga sebetulnya ya. Nah,
Semangat tetap ada walaupun usia kakek tidak muda lagi. Terus ikuti video ini sampai tuntas agar sahabat semua bisa memahaminya. Tidak usah kita mengingat siapa kita di masa sebelumnya, tetapi sadarilah kita bahwa kita saat ini adalah ya seperti ini. Apapun dan siapapun kita di masa lalu, itu hanyalah sebuah masa di mana perjalanan hidup memang harus dilalui. Ketika tangan masih memegang balpen, kemudian beralih memegang serokan ikan, itulah kehidupan. Kembali kakek melakukan aktivitas setelah tadi ngopi. Semangat semakin berlipat ganda. Lihatlah tubuh kakek yang sudah mulai rentak ini terus bergerak dengan semangat 45, karena kakek memang menyukainya. Pekerjaan apapun jika kita dimulai dengan rasa suka, insya Allah tidak terasa berat dan terbebani. Walaupun keringat bercucuran membasahi tubuh, walaupun tangan pegal dan kaki ngilu, akan ada senyuman yang menyertainya. Inilah kakek di mana menjalani kehidupan ini tanpa beban. Apapun yang Tuhan berikan tentang pengetahuan, tentang pekerjaan, itulah yang terbaik untuk kita. Sekali lagi hasilnya kita serahkan kembali kepada yang punya diri kita. Tetaplah bahagia dalam situasi apapun. Tetaplah nikmati proses kehidupan ini tanpa harus mengeluh atau melihat sisi kiri kanan. Fokuslah ke depan, seperti halnya kata pepatah. Kakek sering mendengar, mengapa kaca spion dibuat lebih kecil dari kaca depannya mobil.
yang artinya sesekali saja kita menengok ke belakang dan tetaplah fokus melangkah ke depan. Bukan tidak boleh melihat ke belakang, dan itu harus sebagai cermin agar langkah kita tidak menabrak atau terjerumus pada lubang yang sama pada saat proses kita melakukan kesalahan di masa lalu. Inilah gaya kakek dalam berbicara, yang artinya memang ini kakek-kakek yang sedikit agak puitis di sela-sela kehidupan yang menurut orang mungkin seperti ini kondisinya. Tubuh yang renta ini, jika terus kita menggerakkan, jika terus kita memanfaatkan tenaga untuk hal-hal yang positif, dengan disertai rasa suka dengan sebuah proses pekerjaan, ini menjadikan tubuh sehat. Keringat bercucuran itu menandakan bahwa toksin yang ada di dalam tubuh pun ikut keluar ya. Mungkin sedikit melenceng dari fokus budidaya lele, tetapi mudah-mudahan ini tidak terlalu jauh melencengnya ya. Tangan kakek yang masih kelihatan kekar ini terus menyerok ikan lele untuk dipindahkan. Ini sedang dilakukan proses penyeritan ya. Jadi tangan kanan kakek memegang serok, kemudian tangan kiri kakek ini memegang alat sortir ya. Nah, itu yang hitam itu alat sortir. Jadi ikan yang sudah layak untuk dijual itu akan tertinggal di bak sortir itu, karena itu ada lubang-lubang ukuran ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam gentong untuk kemudian dipindahkan kolam penampungan sementara. Proses seperti ini memang harus dilakukan, karena tanpa penyeritan atau tanpa penyortiran, lele akan tidak stabil perkembangannya. Dengan demikian, hasil yang kita harap pun tidak maksimal. Seperti kita ketahui bahwa ikan jenis lele itu kanibal ya. Ada beberapa hal untuk menghindari lele kanibal. Yang pertama, ya ini seperti ini, proses penyeritan ini wajib dilakukan oleh para peternak budidaya atau pembudidaya lele. Fungsinya agar lele setara perkembangannya dan secara otomatis insya Allah terhindar dari kanibalisme. Yang kedua, karena lele sifatnya adalah, kalau manusia itu apa ya, ngemil ya. Nah, setelah proses pemberian pakan, biasanya kakek lakukan adalah pemberian pakan tambahan, walaupun hanya untuk sekedar ngemil, yaitu menghindari kanibalisme. Kakek biasanya memberikan daun-daunan seperti daun gedang, daun pepaya, kemudian daun kelor dan daun-daun yang lainnya yang sekiranya memang mengandung vitamin dan protein, walaupun itu nabati sifatnya. Yang terpenting adalah menghindari kanibalisme lele itu sendiri. Jika kita sudah paham hal-hal seperti itu, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses budidaya lele akan terhindar. Sekalipun kata-kata kakek sedikit puitis, semoga ada hal-hal atau pengetahuan yang terselip di setiap kata yang kakek ucapkan ya. Karena tipe penyampaian kakek memang seperti ini, agar tidak jenuh para sahabat sekalian, tidak monoton dalam
melihat atau mendengarkan penjelasan kakek. Satu hal yang harus sahabat ingat, ternyata menjadi bos di antara diri sendiri ini sangat indah ya. Jadi apapun yang kita lakukan tidak pernah disuruh orang. Nah, hal sepele seperti ini jika kita cermati, kakek ini merasa senang sekali. Karena pada saat proses budidaya lele, kakek tidak pernah ada yang menyuruh. Jadi kemauan sendiri dengan rasa suka atau rasa senang, pekerjaan pun akan terasa ringan. Jadi menjadi bos untuk diri sendiri itu yang terpenting. Sedangkan untuk hasil itu sekali lagi apa ya? Ya intinya kalau masalah hasil tergantung dari kita sendiri sebetulnya. Kalau sistem budidaya lele, kita bisa menganalisa berapa keinginan atau berapa penghasilan yang ingin kita capai, dikalikan dengan jumlah kolam dan jumlah ikan lele yang kita tanam. Nanti akan ketemu ya berapa hasil yang kita inginkan. Nah, itulah membuka usaha sendiri. Jadi analisa itu penting agar kita mencapai hasil yang maksimal. Budidaya lele itu, nah itu lelenya ya, yang paling disukai dan disenangi kakek adalah proses pada saat persiapan panen seperti ini. 2 bulan menunggu, ini adalah 2 bulan ya, 2 bulan menunggu, kemudian terlihat lele sudah ada yang siap panen. Semangat 45 kakek langsung muncul. Jadi tidak menghiraukan rasa capek, lelah, keringat bercucuran, kakek akan bergerak terus sambil tersenyum dan menyanyi kecil biasanya ya. Inilah indahnya hidup, indahnya sebuah proses kehidupan di mana tidak usah dibuat pusing, tidak usah dibikin masalah. Yang terpenting jalani prosesnya, nikmati prosesnya, karena hasil bukan kita yang menentukan. Yang terpenting adalah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Agar apa? Agar berkah pada saat kita diberikan rezeki yang melimpah. Tangan-tangan kakek yang ya terlihat ya seperti itu, terus menyerok lele, kemudian dimasukkan ke bak sortir. Dan yang menyangkut atau tertinggal di bak sortir kakek masukkan ke gentong. Untuk selanjutnya seperti yang kakek katakan tadi bahwa akan disimpan sementara di kolam penyimpanan sementara. Proses ini tidak lama sahabat, hanya memerlukan waktu 1 jam dalam ini 3 kolam yang kakek serit saat ini ya. Ini cukup 1 jam, kemudian setelah 1 jam kita bisa santai dan menikmati hasilnya. Kakek tidak muluk-muluk atau tidak memberikan hal-hal yang mimpi atau iming-iming. Bagi sahabat semua yang akan memulai proses budidaya lele, kakek sarankan untuk mencari dulu pengetahuannya dalam budidaya lele ya, ilmunya, agar apa? Agar pada saat prosesnya kita menghadapi kendala, kita sudah siap menanganinya. Karena apapun jenis usaha pasti akan ada halangannya. Nah, tinggal tergantung kesiapan mental kita, kesiapan ilmu kita dalam memecahkan sebuah masalah di usaha yang tengah kita jalani. Yang terpenting saat ini
jika ingin memulai budidaya ikan lele, siapkan mentalnya, siapkan modalnya, dan siapkan pengetahuannya. Insya Allah akan berkah. Semua pekerjaan capek, sahabat. Yang terpenting adalah kita menikmati proses capeknya itu dengan rasa suka. Terus ikuti bagaimana proses kakek dalam nyebur kolam kali ini. Ini ikannya.
Sejenak kakek menikmati kopi dulu. Ini kebetulan memang haus dan belum ngopi ya. Mari semua kita ngopi. Menikmati hidup seperti ala kakek Pendi ini sangat simpel sekali, dimana kita tidak boleh mengeluh dengan keadaan, tidak boleh mengingat siapa kita dahulunya. Tetaplah kita nikmati masa saat ini, di mana keindahan hidup, kebahagiaan hidup, kitalah yang membuatnya. Hisapan-hisapan rokok yang kakek lakukan, kakek memang perokok berat ya, dan ngopi juga, yang artinya inilah hidup kakek. Apapun tanggapan orang, kakek memang tidak pernah memperdulikannya. Artinya kita memang fokus dalam hidup kita tanpa harus menyenggol, mencubit orang lain. Nikmati hidup ini karena hidup adalah hanya sebentar. Tetapi manfaatkanlah hidup yang sebentar ini dengan hal-hal yang insya Allah penuh kebaikan, agar kita berkah ya. Terlihat memang sangat indah hidupnya. Ini ada penampakan ya. Seyogyanya memang kita terus menikmati hidup ini. Apapun yang tengah terjadi hanya kita yang tahu, dan tetaplah bahagia. Rugi dan sangat merugi jika hidup ini hanya memikirkan hal-hal yang kurang baik. Jalani saja dan nikmati saja proses kehidupan ini, agar kebahagiaan terus kita dapat. Ini ada penampakan nenek Pendi mengganggu konsentrasi kakek yang sedang menikmati segelas kopi ya. Terus ikuti prosesnya karena kakek nyemplung kolam lagi nih ya.